Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Budi Pratama, nomor absen 26 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan Nabi Khidir. Siapa sih itu Nabi Khidir dan apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Nabi Khidir adalah nama yang diberikan kepada seorang nabi misterius dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi dalam kisah Islam yang dikenal dengan sosok yang tetap hidup atau abadi. 3 lainnya adalah Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa. Nabi Khidir abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan. Nabi Khidir adalah nabi yang masih hidup hingga kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir yang berarti hijau karena kedatangannya selalu membawa kehijauan sekitarnya. Rumput-rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi oleh Nabi Khidir. Ada ulasan singkat tentang cerita rahasia umur panjang Nabi Khidir. Ada seorang raja penguasa wilayah barat bernama Raja Iskandar Zulkarnaini. Raja ini sangat disegani dan ditakuti oleh bangsa lainnya karena telah menaklukkan berbagai wilayah dari barat hingga timur. Tetapi dia sangat taat pada Allah dan tidak sombong. Dia sangat taat dan selalu beribadah kepada Allah. Ketika suatu hari Raja Iskandar Zulkarnaini mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi yang ditemani oleh malaikat Trofiil. Dalam perjalanannya, sang raja bertanya kepada malaikat Trofiil, bagaimana ibadah para penghuni langit dan malaikat Trofiil pun menjawab bahwa para penghuni langit beribadah ada yang bersujud terus hingga akhir zaman dan ada yang bertakbir terus hingga akhir zaman. Dan Raja Iskandar Muda itu pun mendengar itu. Raja ingin seperti para penghuni langit yang beribadah hingga akhir zaman. Dan akhirnya malaikat Trofiil memberitahu kepada Raja Iskandar Zulkarnaini bahwa sesungguhnya ada sumber air atau sumber mata air yang suci. Jika seseorang yang minum sumber air tersebut, maka ia akan kekal hingga akhir zaman, kecuali jika ia dimatikan. Namun mata air ini tersebut berada di bagian belahan bumi yang sangat gelap. Mata air ini dinamakan Ainun Hayat. Ainun Hayat. Inilah mata air rahasia panjang umur dari Nabi Khidir. Raja Iskandar Muda Zulkarnaini pun mengumpulkan semua ahli untuk mencari keberadaan dari sumber mata air Ainun Hayat tersebut. Dan akhirnya diketahui pula bahwa letaknya adalah di bagian tempat terbitnya matahari. Dan akhirnya Raja Iskandar Zulkarnaini beserta rombongannya mencari tempat tersebut dan akhirnya menemukan. Salah satu di antara rombongannya adalah Nabi Khidir. Setelah menemukan tempat Ainun Hayat, sang raja membawa pasukan khusus untuk masuk bersamanya, dan salah satunya adalah Nabi Khidir yang ikut bersamanya. Mereka menempuh perjalanan 18 hari di dalam gua tanpa melihat sinar matahari sekalipun. Dalam perjalanan itu, Nabi Khidir mendapat wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ainun Hayat terletak di tepi kanan jurang dan hanya diperuntukkan kepada Nabi Khidir. Setelah menerima wahyu itu, Nabi Khidir akhirnya menuju ke tempat Ainun Hayat dan meminumnya tanpa sepengetahuan Raja Iskandar Zulkarnaini. Dan itulah rahasia dari panjang umurnya Nabi Khidir tersebut.
Teguran Allah kepada Nabi Musa. Kisah Musa dan Khidir diturunkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Kahf ayat 65 sampai 82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada suatu hari Musa berdiri di halayak Bani Israel. Lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Jawab Nabi Musa, aku. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dia lebih berilmu daripada kamu. Lantas Musa pun bertanya, wahai Tuanku, di manakah aku dapat menemukannya? Allah pun berfirman, bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu. Sesungguhnya teguran itu mencetuskan keinginan yang kuat dari diri Nabi Musa untuk menemui hamba yang saleh itu. Kemudian Musa pun menunaikan perintah Allah itu dengan membawa ikan di dalam sangkar atau wadah dan berangkat bersama pembantunya yang juga merupakan murid dari pembantunya, Yusya bin Nun. Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya terjatuh ke air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aliran air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusya tertegun memperhatikan kebesaran Allah yang menghidupkan semula ikan yang telah mati itu. Selepas menyaksikan kejadian itu, Yusya tertidur dan tidak dapat menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa, dan meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya. Pada keesokan paginya, Nabi Musa berkata kepada Yusya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita hari ini. Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang berilmu itu. Yusya pun berkata kepada Nabi Musa, tahukah guru bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak lain membuat aku lupa untuk menceritakan kecuali setan dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh. Dan akhirnya kedua mereka berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut, yaitu batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Nabi Musa pun berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Persyaratan belajar. Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba yang berjubah putih bersih. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir menjawab salam dan bertanya, di mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu? Jawab Musa, aku adalah Musa. Khidir bertanya lagi, Musa dari Bani Israel? Nabi Musa menjawab, ya. Aku datang menemui Tuhan supaya Tuhan dapat mengajarkan sebagian ilmu dari kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada Tuhan. Khidir pun menegaskan
Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Surat Al-Kahfi ayat 67. Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebagian daripada ilmu karunia dari Allah yang diajarkan kepadaku, tetapi tidak diajarkan kepadamu. Wahai Musa, kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepada yang tidak ku ketahuinya. Nabi Musa pun berkata, Insya Allah Tuhan mendapati diriku sebagai seorang sabar dan aku tidak akan menentang Tuhan dari suatu urusan apapun. Surat Al-Kahfi ayat 69. Dan Nabi Khidir pun mengingatkan, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang peristiwa atau sesuatu yang saya lakukan hingga aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Surat Al-Kahfi ayat 70. Selanjutnya ada perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Demikianlah seterusnya Musa mengikuti Nabi Khidir dan terjadilah beberapa peristiwa yang menguji Nabi Musa, kesabaran Nabi Musa yang telah berjanji bahwa dia itu akan bersabar. Nah, untuk yang kejadian pertama adalah saat Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpanginya mereka bersama. Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan dirinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa meminta maaf karena kelancangan mengingkari janjinya. Dan selanjutnya ada peristiwa kedua. Setelah mereka sampai di suatu daratan, Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya. Peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Nabi Khidir, membuat Nabi Musa tak kuasa untuk menanyakan kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir pun mengingatkan bahwa Nabi Musa berjanji akan tidak menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan selanjutnya peristiwa ketiga. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu wilayah perumahan. Mereka kelelahan dan hendak minta bantuan kepada penduduk sekitar. Namun sikap penduduk sekitar tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa merasa kesal kepada penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa untuk bersama-sama memperbaiki tembok suatu rumah yang rusak di daerah tersebut. Nabi Musa tidak kuasa untuk menanyakan sikap Nabi Khidir ini yang membantu memperbaiki tembok rumah setelah penduduk yang menzalimi mereka. Dan akhirnya Nabi Khidir menegaskan bahwa Nabi Musa tidak dapat menerima Nabi Musa untuk menjadikan muridnya, dan Nabi Musa tidak diperkenalkan untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Nabi Khidir. Dan selanjutnya di balik kisah perjalanan Nabi Khidir, Nabi Khidir pun menjelaskan tentang kejadian yang atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Untuk kejadian yang pertama, mengapa dia melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa bertanya? Kejadian yang pertama, Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin di daerah itu, dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya. Untuk kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan bahwa dia membunuh seorang anak karena
Kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman, dan jika anak ini menjadi dewasa, dapat mendorong bapak dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian anak ini digantikan dengan anak yang saleh dan lebih mengasihi kedua bapak ibunya hingga anak-anak cucu-cucunya. Untuk kejadian yang ketiga, Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah yang dinding diperbaikinya itu milik dua orang kakek beradik yatim yang tinggal di kota tersebut. Dalam rumah tersebut tersimpan harta benda yang dimiliki yang ditujukan kepada mereka berdua. Ayah kedua kakak beradik ini telah meninggal dunia dan merupakan orang yang saleh. Jika tembok rumah tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang dimiliki oleh anak yatim kedua tersebut itu akan dimiliki oleh seorang orang kota tersebut yang menyembah berhala. Sedangkan kedua kakak beradik ini masih cukup kecil untuk dapat mengelola peninggalan harta ayahnya, dan dipercaya tempat tersebut berada di negeri Antakya, Turki. Itulah kisah dari Nabi Khidir. Untuk hikmah dari kisah Nabi Khidir, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran penting. Di antaranya adalah ilmu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya itu lebih berilmu dari orang lain. Tidak boleh. Hal ini dikarenakan ilmu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang tanpa harus mempelajarinya. Itu dinamakan ilmu laduni, yaitu ilmu yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh dan terpilih. Untuk hikmah yang kedua, kita perlu bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang telah dialami atau yang sedang dialami. Hikmah ketiga adalah setiap murid harus memelihara sopan santun adab kepada gurunya. Setiap murid harus bersedia mendengar penjelasan oleh sang guru hingga awal sampai akhir sebelum nantinya dapat bertindak di luar perintah dari guru. Kisah Nabi Khidir ini juga menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada guru. Terima kasih. Itulah kisah teladan dari Nabi Khidir. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.